Tidak mustahil Kanjeng Rasul berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jika kita diajarkan tauhid. Justru dengan adanya Isra wal Mi'raj lebih memantapkan hati kita, lebih memantapkan tauhid kita bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Allah dan Maha mampu. Tidak ada zat yang mampu melainkan daripada Allah Subhanahu. Dan kemudian selanjutnya dari kata subhanalladzi. Dari kata subhanalladzi itu di sana ada asra. Di sini kan pasti yang namanya pesantren sudah tidak asing ilmu sorof, betul enggak? Betul, kata santri betul ya. Ilmu sorof sudah tidak asing, sudah maklum. Santri betul enggak? Betul ya. Jabulu ba'da hamdil jalali musallian ala nabi wa ali. Gitu kan? Kalimat asra itu fi'il sulasinya sulasi mazid warna awal. Membekas itu sulasi mazid warna awal sama dengan lafaz akroma. Saro yasri berjalan, asro yusri memberjalankan. Dari kalimat itu subhanalladzi asra, maha suci zat Allah yang telah memberjalankan. Berarti dalam peristiwa Isra Kanjeng Rasul berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berjalan sendiri apa diberjalankan? Diberjalankan sama Allah Subhanahu. Kan kalimatnya tidak subhanalladzi sara, tapi subhanalladzi asra, maha suci zat Allah yang telah memberjalankan. Berarti di sana ada qudratullah. Di sana kita melihat kemampuan Allah Subhanahu wa taala memberjalankan Kanjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Lalu kemudian yang kedua, Mi'raj. Mi'raj itu adalah su'uduhu sallallahu alaihi wasallam minas sama'il ula ila sidratil muntaha hatta ra'a rabban kalam. Naiknya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dari langit yang pertama kepada langit yang kedua, terus naik sampai langit ketujuh, terus naik kepada sidratul muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita stop dulu pembahasan sampai di situ. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah ada di langit. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah membutuhkan kepada tempat. Ada anak muda yang dia hendak menikah. Kira-kira kalau bertunangan itu tempatnya bersih atau tidak? Bersih. Ada anak muda yang mau nikah sama calon istrinya itu di tempat yang kotor, ada nggak? Ya. Anak muda yang akan bertemu dengan kekasihnya menjelang nikah di tempat bersih apa kotor? Bersih. Ya begitu. Tidak ada lagi bahasa untuk kita sebagai makhluk. Allah mencintai Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul kekasih Allah. Allah panggil di tempat yang tidak pernah diinjak oleh siapapun, di tempat yang tidak pernah ditempati oleh siapapun. Yuk kita sama-sama lihat dalilnya dalam kitab I'anatul Talibin.
Kita di anak Thalibin itu ibu-ibu yang mulia, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi meringkas daripada kitab Al-Muharrar Imam Ar-Rafi'i, meringkas daripada Al-Khulasah Imam Ghazali, Basit, Wajiz, Wasit Imam Ghazali, meringkas daripada kitab Nihayatul Matlab Imam Haramain, meringkas daripada 5 kitab Imam Syafi'i, Al-Um, Al-Hujjah, Mukhtasar Waimi, Al-Imla, Mukhtasar Mazani. 5 kitab tersebut langsung bersumber dari hadis. Hadis langsung bersumber dari Al-Qur'an Karim, Al-Qur'an dari Allah Subhanahu. Saya akan bahas berreferensi, bersanad, nyambung kepada Al-Quran. Itu semua hakikat pembahasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana barusan? Baru membahas masalah Mi'raj. Ketika itu dalam kitab An-Nahl juz 1, malaikat Jibril menemani Kanjeng Rasul ke Sidratul Muntaha. Lalu kemudian malaikat Jibril meminta izin kepada Kanjeng Rasul untuk sampai di tempat itu tidak bisa menemani beliau sampai naik lagi ke atas, tidak bisa. Minta izin tuh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak bisa menemani kau lagi ke naik selangkah lagi ke atas. Kata Kanjeng Rasul, temani saya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril langsung nurut sama Kanjeng Nabi. Hampir selangkah lagi itu malaikat Jibril menemani Kanjeng Rasul, hampir terbakar. Bayangkan, kan malaikat Jibril jika selangkah lagi naik ke atas akan terbakar. Saking apa? Saking tempat tersebut sakral. Tempat tersebut tidak ada yang pernah menempati, yang pernah melewati tempat tersebut. Sedangkan Kanjeng Rasul bi'abdihi dalam Al-Quran Isra wal Mi'raj ala qaulil jumhur, Kanjeng Rasul itu Isra Mi'rajnya dengan ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya. Kanjeng Rasul Isra Mi'raj tidak di dalam mimpi. Kanjeng Rasul Isra wal Mi'raj bukan ruh doang, apalagi jasad doang, kan? Tapi Kanjeng Rasul Isra wal Mi'raj itu ruh dan jasadnya. Kalau Kanjeng Rasul ruh dan jasadnya Isra dan Mi'raj, berarti Kanjeng Rasul pakai baju, berarti Kanjeng Rasul pakai peci, berarti Kanjeng Rasul pakai rompah, pakai sendal. Mohon maaf, sendal Kanjeng Rasul dibandingkan dengan malaikat Jibril, malaikat Jibril kalah sama sendalnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tuh lihat para ulama-ulama kita, wabil khusus para habaibul kiram, mereka itu menjadikan simbol di antara kemuliaan mereka itu bertabaruk. Mohon maaf, saya kebetulan diinilah menggunakan peci, yang peci ini simbol daripada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sendal, gambar sendalnya Kanjeng Rasul. Filosofi, ya, filosofinya apa? Filosofinya jangankan ilmu kita, jangankan kemampuan kita, apapun dalam keistimewaan yang ada di dalam diri kita, mohon maaf, ini sendal Kanjeng Rasul. Kalau kita bandingkan diri kita ini, yang konon katanya kita tuh hebat, yang konon katanya kita tuh pinter, yang konon katanya kita tuh wah segalanya, mohon maaf, ketika kita melihat kepada sendal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak ada apa-apanya para hadirin. Ini filosofinya, dan itu memang tertulis di dalam kutubul ulama. Malaikat Jibril jika naik satu langkah lagi terbakar para hadirin.
Padahal kan definisi malaikat itu ajsamun nuraniyatun, ajsamun latifatun nuraniyatun. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya saja kagak kuat naik kepada Sidratul Muntaha. Berarti hakikatnya cahaya adalah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka dari karena itu kembali ke pembahasan Mi'raj kanjeng Rasul itu adalah naiknya kanjeng Rasul di langit yang pertama sampai Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu. Apa kira-kira yang dibaca? Apa kira-kira kanjeng Rasul ketika bertemu dengan Allah? Maka kita teruskan daripada kitab I'anatul Talibin tersebut. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah, membaca tahiyat, membaca salam kepada Allah. Allah pun menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi kagak mau hanya mendapatkan sendiri orang salam dari Allah, kagak mau, ingin disertakan umat-umatnya yang soleh pada khususnya dan seluruh umat kanjeng Nabi pada umumnya. Maka kanjeng Nabi menyertai doa tersebut, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kanjeng Nabi ingat tuh kepada kita. Walaupun memang kalau dinisbatkan kita orang soleh sangat jauh sekali. Karena definisi orang soleh itu al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadih. Hablum minallah hablum minannas. Jadi begini para hadirin, saya di depan saja agak grogi ya, soalnya pada cantik ini. Kalau santrian pada gantengnya bukan santrian, santriin ya. Seharusnya kursi ini di belah sono ya, dengan para santri. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Sampai mana barusan? Sampai mana? Hablum minallah hablum. Terima kasih ibu yang pakai kacamata. Mudah-mudahan diberkatkan oleh Allah. Amin. Orang yang soleh itu baik dengan Allah, baik dengan makhluk Allah. Contoh begini, dia ngaji rajin, sholat rajin, tapi sama makhluk Allah sering mengganggu. Orang soleh bukan. Solehnya hanya berat ke kanan, ke bahasa Sunda berat sebelah, berat sebelah. Beliau alhamdulillah bisa Sunda juga ternyata. Habib Kemal guru kita nih bisa Sunda, tapi pas nanya kepada saya ada mang pakai bahasa Sunda. Orang rajin ke masjid, rajin sholatnya, rajin ngajinya, lisannya itu sering menyakiti hati orang lain. Kakinya itu suka menyakiti hewan, tangannya itu suka mengganggu makhluk Allah. Itu bukan orang soleh. Sekarang dibalik, rajin sodako, setiap ketemu orang senyum, perkataannya bagus, dermawan orangnya, sholat kagak, ngaji kagak, itu juga bukan orang soleh. Orang soleh yang sesungguhnya adalah orang yang hablum minallah hablum minannas, dua-duanya benar. Oleh karena itu kami Rasulullah SAW berkata, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum.
Saya cinta orang-orang soleh sekalipun saya bukan tergolong mereka. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan. Yang Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta, 15 tahun dari kiai internasional, mujtahid mutlak, pendiri madhab yang ketiga, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, oleh gurunya Imam Malik dan oleh gurunya Imam Muslim Az-Zanji diperbolehkan fatwa internasional, dan kita seluruh yang ada di sini insya Allah bersama beliau, dan kita taklid dan kita berada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang sehebat demikian rupa. Nih para santri, kalau Imam Syafi'i itu membaca kitab seperti ini, lagi ngajar kitab, halaman sebelah kanan, tangannya itu suka disimpan di halaman kitab sebelah kiri. Ditanya, kenapa engkau setiap ngajar seperti itu, wahai Imam Syafi'i? Karena kalau saya ngajar, tangan saya tidak ditutup yang sebelah kiri. Ketika mata saya lihat kepada halaman sebelah kiri, seluruhnya akan saya langsung hafal dengan hanya sebab melihat kitab tersebut. Jadi Imam Syafi'i itu cuma melihat begini, cek, langsung hafal. Ada di sini yang seperti itu? Ada di sini santrian? Mudah-mudahan ada. Kan kita sama-sama santri nih. Pas mau setoran, semangat, jalan 3 langkah ke depan. Apa yang baru saja? Lupa. Kalau Muhammad bin Abdul Malik Ahmad Rabilah udah pede itu, mau setor sama Ustaz ya enggak? Pas begitu melangkah 5 langkah aja, lupa lagi. Imam Syafi'i yang sehebat demikian, saya bukan orang soleh tapi saya cinta kepada orang-orang soleh. Luar biasa. Walakin artajinhum syafa'ah. Tapi saya satu punya harapan, punya doa, saya tuh ingin dengan kecintaan saya kepada orang-orang soleh, saya dibersamakan, saya bersama mereka orang-orang soleh. Begitu. Kembali lagi kepada diri kita, solehnya kita masih tanda tanya. Kadang-kadang solehnya kita hanya di depan kamera, kadang-kadang solehnya kita itu hanya di depan orang, kadang-kadang kita solehnya itu hanya di tasawuf, dibuat-buat. Ayo mari kita sama-sama ikut Imam Syafi'i, cintai orang-orang. Kanjeng Nabi sedang berkhutbah, ada orang Badui bertanya kepada Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, mata saat, wahai Kanjeng Rasul, kapan hari kiamat? Kanjeng Rasul menjawab, ma'adadalah, engkau sudah menyiapkan apa untuk hari kiamat? Uhibbullah wa rasulah, saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kanjeng Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau bakal disertakan, engkau bakal dikumpulkan dengan siapa engkau ketika cinta di alam dunia. Kau cinta kepada Allah, kau cinta kepada Kanjeng Rasul, kau cinta kepada orang-orang soleh, akan bersama-sama, duduk bersama mereka nanti di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah setengah 12. Kira-kira jam berapa yang beresnya? Sebelum zuhur ya? Sepakat sebelum zuhur ya? Sebelum zuhur insya Allah. Kalau di Sukabumi, di Bogor itu beres acara biasanya makan-makan, betul nggak? Biasanya. Sukabumi. Itu pun yang makan para hadirin dan hadir. Apalagi kalau kemarin tuh acara Hawal Habib Syekh Salim Al-Tos, itu kebulinya pada enak tuh. Kebulinya daunnya pada gede. Penceramah tuh, penceramah bakakak tuh bakakak kan? Sate, beras,
Pisang dimasukin ke mobil. Ini sono. Lanjut lagi ya, lanjut ya. Al-kalam bila dhahak, berbicara tanpa tertawa, menunjukkan orang tersebut sedang berdoa. Jadi artinya inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Imam Ghazali itu dalam Ihya, umat Kanjeng Rasul, di antara umat Kanjeng Rasul yang baik itu adalah umat yang selalu ketawa bareng-bareng. Ya seperti barusan, ketawa bareng-barengnya maksudnya ada sebab. Bukan saya lagi ngomong serius, yang ngomong ketawa. Bukan. Lagi membahas tentang siksa kubur, yang ini ketawa masalahnya. Yang enggak juga. Waktunya ketawa. Itu adalah kita ini insya Allah tergolong umat yang Rasul yang paling baik. Wa yabkuna sirran min khaufi adabi. Dan mereka selalu nangis kepada Allah suatu ketika mereka ada di belakang tebing rumah-rumah mereka dalam keadaan menyendiri. Jangan dibalik, depan manusia kita nangis, di belakang baru main game. Jangan begitu. Insya Allah itu pembahasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11:30 masih ya. Lalu kemudian dilanjutkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu pembahasan dalam kitab Burhanul Talibin sedang membahas tasyahud. Ada tulisan ini syaratnya, boleh dicek. Lalu kemudian kita loncat kepada kitab Sahihul Bukhari, ya, dan mana dalam kitab Sahihul Bukhari itu intisari daripada Isra wal Mi'raj. Ulanglah Kanjeng Rasul. Pas begitu pulang bertemu di langit dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi Musa nanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dapat apa dari Allah? Sholat 50 waktu. Syuf, bayangkan, Kanjeng Nabi itu dikasih sholat 50 waktu, kagak nawar. Justru hadis tersebut menjelaskan bahwa Kanjeng Rasul itu dikasih apapun, diperintah apapun oleh Allah, kagak pernah nawar. Sam'an wa ta'atan. Kanjeng Rasul mendapatkan wahyu umuran berapa? 40 tahun. Dakwah secara bersembunyi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, lama apa sebentar? Lama. Apakah Kanjeng Rasul tidak berani melawan Abu Jahal? Bukan seperti itu pembahasannya. Kanjeng Rasul itu sam'an wa ta'atan. Belum ada perintah jihad di sana, belum ada perintah untuk melawan orang-orang kufar di sana. Kanjeng Rasul sabar sam'an wa ta'atan 3 tahun. Diintimidasi, mau dibunuh lah dan segala macam cerita itu. Mudah-mudahan kapan-kapan kita akan membahas Maulid yang dari awal lahirnya Kanjeng Nabi sampai wafatnya Kanjeng Nabi, kita bahas nanti insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, amin. Kalaupun tidak, saya undang nanti yang di sini berangkat ke Sukabumi insya Allah. Mau ngapain? Kita makan-makan di sana. Tapi syarat satu, bawa sendiri. Biar adil. Kanjeng Nabi. Lalu kemudian setelah 3 tahun itu, ya baru. Ya ayyuhan muddathir qum fa'anzir. Lalu kemudian Nabi Musa nanya 50 waktu lah jawabannya. Nabi Musa heran dan sangat kasihan kepada Kanjeng Nabi dan kepada umatnya.
minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sholat tersebut dikorting, jangan 50 waktu. Jadilah bahasa tersebut sholatnya menjadi 5 waktu. Kata stahnya itu, redaksi hadisnya stahnya itu sampai saya malu kepada Allah. Tadinya sholat 50 waktu itu diminta dikurangi lagi sama Nabi Musa. Bayangkan, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sama Nabi Musa suruh diminta agar terus dikurangi lagi. Kira-kira kalau sholat cuma subuh doang, mau apa kagak? Kagak. Pahalanya sedikit subuh doang. Masa sholat subuh doang? Atau maghrib doang lah. Maghrib doang 3 jajan di masjidnya enggak? Subuh 5 jajan. Yang 1 sama 2 imam sama muadzin, 3 lagi tiang. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah kemudian pulanglah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mi'raj tersebut, menyampaikan wa ballaghal ummata bil Isra'i wa bi khamsatin bila qira'i, menyampaikan kepada umatnya. Ada biasanya yang Islamnya masih abu-abu kembali lagi jadi murtad. Yang Islamnya sudah kokoh, ada yang di antara mereka ragu dengan penyampaian tragedi itu Isra Mi'raj. Orang yang pertama percaya kepada kisah Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qad faza siddiqun bi tasdiqir lahu wa bil murjisimu wa fa'alahu. Abu Bakar Siddiq, makanya digelari As-Siddiq. Idhuma fil ghar, dalam Al-Quran sudah diabadikan tuh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam Al-Quran. Intisarinya peristiwa Isra wal Mi'raj adalah kita untuk menambahkan keyakinan, memantapkan keyakinan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mampu akan segalanya. Mendapatkan menghasilkan sholat daripada sholat 5 waktu, yang mana sholat 5 waktu ini adalah menjadi teladan kita, menjadi daripada kewajiban kita. Ilmunya ilmu daruri, malah yahtajilan dalil wa tasawwur. Tidak usah diselidiki lagi bahwa sholat 5 waktu bil ijma' diwajibkan untuk seluruh orang Islam baligh dan berakal. Lalu kemudian para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih guna daripada sholat 5 waktu ini?